Yes, welcome back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Kali ini kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Beneran gak sih dia tuh kembali? Ya kembali dalam wujud apa? Jangan-jangan wujudnya woi T-Rex gitu. Oke ya teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ada di oraclecardindonesia@gmail.com dan juga ada WhatsApp ya, WhatsApp number di description. So you can take a look up there ya. Dan kita lihat beneran gak sih dia kembali. General timeless reading buat kalian semua. So anytime kalian mau lihat boleh dengan senang hati. Kunjungi juga channel-channel Oracle Card Indonesia yang lainnya ya teman-teman ya, di Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga semua channelnya Oracle Card Indonesia bermanfaat buat teman-teman semua. Let's go. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright ya, well kali ini kita bakalan bagi jadi 3 file teman-teman ya. So you can choose file 1, file 2, or file 3 ya. Jadi boleh silakan dipilih. Kayak boleh ya teman-teman ya, klaim secara energinya kalian seperti apa, file 1, file 2, atau file 3K, atau kalian mau bayangin orang yang kalian mau baca juga boleh. Beneran gak sih dia balik gitu ya. Kita lihat file pertama dulu ya teman-teman ya, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Oke, potensi ya, potensinya Leo, lalu juga ada Taurus, Libra, Scorpio ya. Jadi ini potensi dari zodiak yang di file pertama. Orangnya seperti apa sih ya? Orangnya ini sebenarnya yang suka banyak. Cuman dia tuh apa ya? Mystical. No mystical actually. Misterius ya. Misterius banget. And then kalau misalkan berada di satu titik yang kayak dia peak gitu ya, dia bisa banget yang namanya meledak suatu waktu. Moody banget. Asli ya, sejam bisa A, sejam kemudian bisa B, sejam kemudian bisa C. Makanya ini agak susah ditebak ya orangnya ya teman-teman ya. Memang serandom itu gitu secara energi dan perasaan. Jadi ya no wonder kalau misalkan orang-orang di sekitarnya juga ikutan random ya. Oke, banyak kan bicara gitu, tapi actionnya agak sedikit kurang. Nah ini orang ya, ini orang yang kalau di depan sama di belakang tuh agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi sangatlah hati-hati kalau bicara sama dia. Kalau bisa ya kamu punya semua bukti-bukti bahwa kamu bicara A atau B, karena kadang-kadang dia tuh bisa yang namanya lupa banget. Masa sih gitu ya, kamu nanya iya kan kemarin kamu bilang gitu, dia bisa jawab enggak kayaknya gitu. Serandom itu ya orangnya ya teman-teman ya. Tapi dia orang yang gak tegaan ya, walaupun dia kayak galak atau kayak gimana, sebenarnya dia orang yang gak tegaan. Dan ini banyak dimanfaatin ya sama orang-orang sekitarnya. Kayaknya aku kenal banget nih sama orang ini. Oke, orangnya kalau dibilang suka sama kamu ya, ada perasaan-perasaan dimana dia menunggu kamu ya, menunggu kamu lama, punya perasaan sama kamu ya. Di balik kerandomannya dia, di balik yang kayak nggak apa-apanya dia, ternyata dia menyimpan segudang cerita ya, seperti itu. Alright, dia pernah berpisah ya, dalam artian dia pernah bersama dengan seseorang dan berpisah karena satu perbedaan yang sangat besar. Perbedaan ini sebenarnya nggak ada perbedaan apa-apa, hanya perbedaan yang diciptakan oleh orang-orang sekelilingnya, terutama keluarga ya. Pernah berpisah. Wah ini agak susah ya kalau orang serandom ini, gampang dipengaruhi seenaknya sendiri gitu ya. Tapi kalau memang dia udah deket sama orang ya, kalau pas deket ya teman-teman, dia tuh bisa sangat tulus sekali. Cuman kalau udah nggak deket, ya kamu dicariin masalah sampai akhir guys ya, kayak gitu. Ini sekarang posisinya lagi jauh ya sama kamu, lagi jauh. Cara ikatan karma mungkin di kehidupan yang lalu juga kalian pernah ketemu, pernah jadi soulmate juga. Jauh sih teman-teman ya, jauh. Terputus silaturahmi, kontak silaturahminya juga terputus. Ini orang nekatan, tapi ya dia masih punya perasaan sama kamu ya. Kalau misalkan dibilang apakah kembali nanti, kalau misalkan dia udah lepas dari yang sekarang ini barengan sama dia. Karena kalau misalkan dilihat dia sudah punya pasangan guys, sudah punya gandengan
ya. Jadi begitu. Kalau misalkan kembali mungkin ada, tapi kemungkinannya kecil gitu loh teman-teman, karena dia masih punya seseorang di sana sekarang ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang kedua ya, yang kedua, file 2. Yang kedua ini kita lihat potensi zodiaknya ada Aries ya. Ada Virgo, lalu juga ada Gemini ya. Orangnya, kalau kamu bicara, if you're talking about job, about something to do, orang ini perfect ya, artinya pekerjaan tuh yang utama. Kalau kamu mau nanya ya, suggestion, saran, nasihat tentang pekerjaan, sis or he is kayak best advisor gitu loh ya di sana. Jadi ini orang komit, kalau udah bilang A, kalau udah bilang B, kerjaan tuh beres teman-teman. Sebelum kerjaan beres dia nggak akan yang namanya meninggalkan pekerjaan tersebut, seperti itu. Ini orangnya bener-bener saklek ya, jadi jangan main-main kalau misalkan masalah pekerjaan. Tapi ada side, dia orang yang bener-bener melau banget, apalagi kalau misalkan masalah yang kaitannya dengan family atau keluarga ya, bener-bener dia akan care ya. Hal-hal yang bisa mengguncang dunianya, mengguncang emosinya, just a family, lainnya nggak ada. Karena dia kalau misalkan pekerjaan sama orang-orang rekan-rekan gitu tuh kayak nothing personal gitu loh ya, seperti itu. Ini orangnya begini nih teman-teman ya. Dan asik bisa menerima situasi dan kondisi dengan sangat oke. Orangnya cukup acceptance-nya tinggi dan bisa melihat dari point of view yang berbeda ya, orang ketiga kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat hidupnya baik-baik saja, enggak juga ya, karena masih ada yang namanya ketakutan dalam dirinya dia. Banyak sekali hal-hal yang harus dia korbankan karena pekerjaan ya. Hal yang dikorbankan adalah emosi, perasaan, tenaga, fisiknya, waktunya dia ya untuk pekerjaan, untuk mencari pundi-pundi rupiah ataupun dolar ya. Ya, agak susah untuk bicara tentang perasaannya dia sendiri, tapi memang orang ini kalau misalkan kita bilang orang yang bisa bersenang-senang enggak gitu, enggak bisa ya, karena dia selalu mengutamakan hal yang prioritas yang utama tentang pekerjaan, tentang uang, tentang macem-macem ya, kayak begitu yang utama. Karena ya itu dia tadi ya, saking sayangnya sama keluarga, jadi mengorbankan dirinya dia sendiri seperti ini. Dan orang yang bisa memahamin perasaannya orang lain, sayangnya tidak banyak yang memahami dia. Banyak sekali hal-hal yang jadi ketakutan ya, terutama hal-hal yang kaitannya dengan image teman-teman. Dia paling nggak mau gitu ya, takut menyakiti keluarganya karena image yang bisa terbentuk dari hal-hal yang dia lakukan gitu. Nah gitu sih. Kalau misalkan dibilang akan kembali, perbedaan kalian terlalu signifikan, agak susah ya. Walaupun sama-sama saling mengharap, tetapi kembalinya agak susah karena perbedaan terlalu signifikan. Keluarga yang utama kan buat dia, jadi perbedaan ini bakalan jadi masalah dan dia sangat mengetahui. Dia akan menghancurkan dirinya dia sendiri karena perbedaan ini bakalan nyakitin orang-orang sekitarnya, tapi dia nyakitin dirinya dia sendiri dan nyakitin kamu ya. Wah, hard to say I'm sorry. Oke. Ini yang kedua ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang ketiga. Yang ketiga, file 3 buat kamu yang milih file 3. Yang pertama, potensi zodiaknya ada Capricorn, and then ada Pisces, and then ada Pisces Capricorn. Orangnya halu banget nih. In other side, kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, dia orang yang mudah mengkritik tapi realistis ya teman-teman ya. Banyak orang yang sakit hati karena dia ya, untung gak sakit jiwa gitu kan. Tapi other side yang lain, dia tuh orang yang suka bicara tentang spiritual kan. Jadi kayak opposite ya, dalam jiwanya dia tuh mungkin ada dua kepribadian guys ya. Sebentar bisa jadi orang yang religius banget, sebentar bisa jadi orang yang halu banget, sebentar bisa jadi orang yang realistis banget. Ya udah itu aja sih ya. Banyak yang suka sama dia nggak? Iya, tapi dia orangnya cukup bosenan ya, pinter soalnya. Jadi kalau misalkan kamu bicara sama dia, kamu tuker pendapat, tuker
pikiran dan sebagainya ya. Dia orang yang cukup enak diajak bicara, nyambung. Jadi yang suka juga banyak, yang memendam perasaan sama dia juga banyak. Banyak orang yang bergantung sama dia ya. Jadi posisinya dia mungkin ketua apa gitu. Kalau kampus ya, ketua senat lah, ketua BEM lah ya, atau ketua RT juga bisa kalau sekarang ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya, hal yang kaitannya dengan ketakutan yang ada di dalam dirinya sendiri, terutama hal yang kaitannya dengan pikiran ya teman-teman ya, seperti itu. Tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang uang, tentang hal-hal yang kaitannya dengan materi, kewajibannya dia sebagai seorang anak, sebagai seorang suami atau istri ya, karena ada cerita-cerita home, ada cerita rumah. Kemungkinan besar dia bekerja di luar kota ya. Kalau dibilang kembali pasti kembali ini teman-teman ya, pasti kembali. Jadi bekerja di luar kota untuk keluarga, kalau ini mah ceritanya seperti itu ya. Oke, right, pasti kembali. Yang ketiga, pasti kembali. Right ya teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Channel hari ini barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Ditunggu untuk zodiak yang lainnya dengan tema yang sama ini teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.